Bersiaplah pemimpin umat dan seluruh agama, secara khusus Islam dan Kristen, Kristen dan Islam. Karena Anda semua akan berhadapan dengan satu tokoh yang sama, yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Alkitab, yaitu Isa Al-Masih bin Maryam, Yesus Kristus sebagai hakim terhadap Anda. Ya, pemirsa, kita kembali membahas perbedaan pendapat antara umat beragama yaitu Islam dan Kristen mengenai siapakah Yesus Kristus dan siapakah Isa Al-Masih. Apakah Yesus Kristus disalib atau tidak? Namun sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen. Di sini sudah ada Pak Felix, Pak Obed, juga Pak Ali. Ya, Pak Felix, menurut Pak Felix, siapakah Yesus dan siapakah Isa Al-Masih? Apakah antara kedua ini berbeda atau sama? Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh pemirsa Caki Salkai Channel dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, oleh karena rahmat-Nya, yakni kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita masih bisa bersuara secara tidak langsung maupun langsung, guna membicarakan, mendiskusikan hal yang sangat-sangat penting, bernilai atau tak ternilai harganya, yang saya umpamakan sebagai mutiara yang begitu indah, yang selama ini terpendam, yang akan diungkapkan, diangkat keluar untuk bisa menambah keindahan hidup kita, menambah kasana dalam wacana dan pemahaman kita, yaitu sebagaimana yang tadi disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Caki mengenai siapakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu. Kemudian hal-hal yang terkait dengan penyalibannya, apakah ia disalibkan atau tidak disalibkan, satu pertanyaan yang memang digumuli baik oleh orang Kristen atau umat Kristiani maupun orang Islam, Muslim dan Muslimah. Kembali kepada pertanyaan tadi, siapakah Yesus Kristus? Siapakah Isa Al-Masih? Adakah kesamaan di antara keduanya? Dengan kata lain, apakah Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih? Dan atau sebaliknya, Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus? Mengenai hal ini, saya berpendapat bahwa sangat perlu bagi kita semua untuk menyamakan persepsi. Memang sebagaimana Anda bisa menyaksikan
dalam video-video YouTube, dan sebagaimana dalam video sebelumnya telah saya sampaikan contoh, misalnya Pak Ustadz Yahya Waloni mempertentangkan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, atau sebaliknya Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus dipertentangkan ya oleh Pak Yahya Waloni. Lalu di video itu pun saya menyarankan bahwa sebaiknya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan Kristen dengan Islam, Islam dengan Kristen, agar supaya ada dialog antara kedua umat itu, lalu pada akhirnya mengembangkan sikap hidup yang inklusif, yakni terbuka satu terhadap yang lain, guna perkembangan kehidupan pribadi maupun komunitas masing-masing, yakni suatu kehidupan yang lebih baik. Siapakah Yesus Kristus anak Maria? Siapakah Isa Al-Masih bin Maryam atau Ibnu Maryam itu? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, ya, secara khusus dari sudut pandang Islam, maka pertanyaannya, mengapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu tercatat di dalam Al-Quran dan juga dinyatakan dalam hadis Nabi? Begini, yang pertama-tama harus diingat bahwa Taurat, Zabur atau Mazmur, Injil dipahami oleh Islam sebagai Al-Quran. Dan sebagai Al-Quran, kitab-kitab suci orang Kristen itu, ya, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril atau orang Kristen kenal Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Lalu malaikat berkata kepada Nabi, Iqra atau wa Iqra, bacalah. Jadi, ya, sejak saat itu, ya, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sudah ada di dalam Islam. Kalau orang Kristen mengenal Yesus Kristus, singkat saja, sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli, ya, Yesus itu kan anak Allah, dengan perantaraan Roh Kudus dikandung
mengandung dan dilahirkan oleh anak darah atau perawan Maria, ya kan? Disalibkan, mati dan kuburkan, yakni dia turun ke dalam kerajaan maut. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu credo, itu ikrar daripada Kristen. Apakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran? Ya, kembali lagi, selain secara langsung ada ya di dalam Al-Quran lewat peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Quran kepada Nabi Muhammad, juga saya mau ingatkan bahwa kalau kita berbicara tentang silsilah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, maka kita perlu kembali kepada fakta sejarah mengenai hubungan antara Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad SAW, yaitu kembali kepada pokoknya Abraham atau Ibrahim. Ya. Kita mengetahui bersama bahwa bangsa-bangsa di Timur Tengah sejak zaman kuno, zaman purbakala sampai dengan saat ini sama seperti kita. Mayoritas di belahan bumi yang lain ini menganut faham patrilineal, yaitu garis keturunan laki-laki. Ya, kalau mungkin uraian silsilah itu ya ada seorang ustadz dan Pak siapa itu pendeta Esra Soru, ya, mereka ya semacam berdiskusi mengenai garis keturunan. Jadi ya mereka lah yang ahli di bidang itu. Hanya saya mau singkat saja. Istri pertama Abraham atau Ibrahim adalah Sarah. Istri kedua Abraham atau Ibrahim adalah Hagar. Abraham melahirkan Ismail melalui Hagar. Lalu kemudian dalam rentang waktu yang sangat panjang lahirlah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah keturunan Abraham atau Ibrahim. Iya kan? Kemudian Abraham melahirkan Ishak melalui Sarah. Lalu dalam rentang waktu yang sangat panjang maka lahirlah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Maka Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah keturunan Abraham atau Ibrahim. Sehingga kalau dikatakan sebetulnya ada hubungan darah di antara kedua tokoh ini. Dari mana? Abraham atau Ibrahim. Maka dapat kita katakan
bahwa mereka ini bersaudara. Hanya yang satu di Arab, ya, karena Hagar tadi seorang perempuan putri dari Arab, ya, dan Sarah, ya, satu di Israel atau di Palestina, karena Sarah seorang perempuan atau putri dari Palestina. Sementara Abraham atau Ibrahim sendiri sebetulnya dari sekitar Mesopotamia dan letak geografisnya saat ini sekitar Irak. Maka sebetulnya dari sisi genealogi, genetika, Abraham itu mungkin lebih dekat dengan Saddam Hussein, ya, misalnya. Ya. Nah, ini tentunya latar yang sangat jauh. Kita berbicara tentang apakah ada perbedaan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Tidak. Kembali lagi, contoh Pak Yahya Walauni, ya, dengan sengaja mempertentangkan kedua tokoh ini, padahal seharusnya tidak. Iya kan? Karena Yesus Kristus di dalam Alkitab Kristen dan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran Islam adalah satu. Ya. Jadi Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 1. Iya kan? Ini matematika kan? Iya. Nah, Yesus Kristus kan 1. Isa Al-Masih kan 1. Coba ditambah. 1 tambah 1 ya sama dengan 1, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 1 kali 1 sama dengan 1, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Iya kan? Oke, saya mau kemukakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa mengenai Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tadi di dalam Al-Quran. Ini dalam rangka penyamaan persepsi kita mengenai Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya menyebutkan saja beberapa ayat dari dalam Al-Quran. Yang pertama, surat 19, surat Maryam ayat 17 sampai 21. Yang secara singkat menyatakan bahwa Isa sebagai tanda kebenaran Allah dan rahmat bagi manusia. Yang kedua, surat 3, yaitu surat Ali Imran ayat 45 menyatakan kejadian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam kandungan Maryam sebagai suatu kejadian kalimat Allah, dan bahwa Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian juga
juga surat 3, yaitu surat Ali Imran ayat 47, menyatakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai yang dilahirkan oleh seorang perawan, yaitu Maryam. Di dalam Alkitab, Maria. Ini diteguhkan oleh hadis Bukhari yang menyatakan bahwa iblis tidak menjamah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus waktu ia masuk dunia. Dalam hal ini dibedakan dari manusia pada umumnya yang biasanya setelah dilahirkan pasti ada suara tangisan. Kenapa? Karena manusia pada umumnya pasti dijamah oleh iblis, maka dia menangis. Tetapi pada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak dijamah oleh iblis, sehingga dia tidak menangis. Kemudian surat Maryam, ya, ini surat 19 ayat 19 menyatakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai seorang anak laki-laki yang suci. Lalu surat 19, surat Maryam ayat 33 menyatakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dilahirkan, wafat, dan dibangkitkan hidup kembali. Lalu saya sebutkan yang terakhir, surat 5 Al-Maidah ayat 110. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dinyatakan sebagai yang melakukan mujizat, membuat burung dari tanah dan menjadikannya hidup sebagai burung yang sebenarnya, menyembuhkan orang dari sakit, dalam hal ini yang buta sejak lahir dan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Lalu Isa, ya, dalam ayat ini pun Al-Maidah ayat 110, Isa tidak dapat dibunuh oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi karena dihalangi oleh Allah. Jadi siapakah Yesus Kristus? Siapakah Isa Al-Masih? Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan di dalam Bible atau Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, dan Al-Quran yang adalah kitab sucinya Islam. Ya, jadi ingat tadi ya, 1 tambah 1 bukan 2, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Yesus Kristus tambah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. 1. Ya, saya kira mengenai pertanyaan itu, jawaban saya seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain, silakan kembali. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Ulu atau Pak Ari. Oke, baik. Saya punya satu pertanyaan. Apakah Yesus Kristus di dalam kepercayaan orang Kristen dan Isa Al-Masih dalam kepercayaan orang Islam itu disalibkan atau tidak disalibkan? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, terima kasih Pak Ari. Ini satu pertanyaan yang memang menutik. Pertanyaan ini sebetulnya menyentuh area-area pemahaman, area-area batin
sangat sensitif. Ini menyangkut silang pendapat, pertikaian pemahaman dogmatik, teologis. Apakah Yesus Kristus yang adalah Isa Al-Masih dan sebaliknya Isa Al-Masih yang adalah Yesus Kristus itu tersalib atau tidak tersalib? Ya kan? Saya membacakan contoh di dalam Alkitab, ya. Dari Matius 27, ya, ayat 32 sampai 44. Anda pun bisa melihat dalam kedua Injil sinoptis yang lain, yaitu Markus dan Lukas. Markus 15 ayat 21 sampai 32, Lukas 23 ayat 26, 33 sampai 43. Kemudian Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 24. Saya membacakan ayat tertentu saja. Ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ini Matius 27 ayat 32 sampai 38. Yang pada intinya menyatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih disalibkan. Maka orang Kristen selalu berpegang teguh pada semboyan. Nus autem predicamus Christum suscripsum. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Tapi di sisi lain, Islam atau orang Islam menyatakan tidak. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak disalibkan. Dalilnya berdasarkan antara lain dua ayat ini, ya, yaitu surat 4 An-Nisa ayat 157 yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa atau Yesus Kristus. Yang kedua, surat 5 Al-Maidah ayat 110. Isa tidak dapat dibunuh oleh Bani Israel atau Yahudi karena dihalangi oleh Allah. Jadi Bani Israel atau Yahudi itu sebenarnya mereka hanya menyangka bahwa mereka sudah membunuh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Padahal tidak. Ya kan? Menurut Al-Quran. Mereka berusaha untuk membunuh Isa Al-Masih
atau Yesus Kristus, tetapi tidak bisa karena dihalangi oleh Allah. Lalu ada argumentasi yang didasarkan atas ayat-ayat itu, dikembangkan guna menegaskan posisi umat Islam ya dalam hal pemahaman mereka bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak disalibkan. Ada yang berpendapat bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak disalibkan, melainkan yang disalibkan adalah salah seorang sahabatnya atau muridnya yang memang merelakan diri untuk itu. Jadi dia disalibkan menggantikan Isa Al-Masih. Ada pula yang berpendapat ya bahwa yang disalibkan bukan Isa Al-Masih, melainkan seorang murid rahasianya ya, yaitu Yusuf Arimatea. Ada yang lain yang berpendapat bahwa sebetulnya yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, melainkan Yudas Iskariot. Bahwa oleh kuasa Allah wajah Yudas Iskariot itu diubah. Lalu orang Yahudi atau Israel itu mereka melihat, wah ini Isa Al-Masih. Maka mereka menangkap dia, mengambil dia, lalu Yudas itu disalibkan. Ya kalau dalam Alkitab Yudas itu kan mati ya, bunuh diri. Ya. Ini dalam Matius 27 ini perikopnya. Yesus diserahkan kepada Pilatus, lalu yang berikut kematian Yudas. Lalu kalau saudara mengikuti ulasan dari Sakinai, salah seorang sebetulnya apologet Islam, dia menganut teori koma. Dia menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu disalibkan, tetapi tidak benar-benar mati. Yesus ini hanya mengalami koma, ya semacam apa? Karena darahnya itu mengalir ya begitu deras keluar dari luka-lukanya, maka dia pingsan atau kita katakan mati suri. Ya. Tapi karena tidak benar-benar mati, maka pada saat diturunkan dari salib, ya ketua penyamun di sebelah kiri dan kanan itu kan, karena dilihat belum mati, maka kaki mereka kan dipatahkan. Pada akhirnya mereka mati sungguh. Sedangkan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, karena oleh orang-orang mungkin prajurit Romawi itu melihat, mereka menyangka bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu telah sungguh-sungguh mati, maka mereka tidak patahkan kakinya ketika dia diturunkan. Lalu Yesus ya semacam melakukan askese atau penyendirian ya di makam selama 3 hari 3 malam. Luka-lukanya sembuh, lalu kembali dia berkegiatan seperti biasa. Sakinai berargumentasi berdasarkan kisah Yunus. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak mati sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus tidak mati. Maka Yesus pun 3 hari 3 malam di dalam kuburan, ya, karena tadi kan tidak benar-benar dia tidak mati. Sekalipun dia di kuburan, di makam. Ya kita tahu kalau kita nonton film atau orang-orang sudah sampai kan pasti makam
makam diketahui ya, itu orang pahat batu. Ya. Ruangannya cukup luas, di situ dibaringkan mayat, ya, dikafankan lalu dibaringkan. Tapi dalam kasus Yesus tidak sungguh-sungguh mati, dia hanya semacam melakukan penyembelihan, luka-lukanya sembuh, kemudian dia melakukan kegiatan seperti biasa. Jadi mana yang benar? Yesus mati ataukah tidak mati? Isa Al-Masih itu mati ataukah tidak mati? Dia disalibkan atau tidak disalibkan? Iya kan? Di situ. Dia disalibkan ataukah tidak disalibkan? Wah, ini sulit. Anda mau naik pada instansi hukum yang mana? Mau pengadilan sejarah yang mana? Dengan kata lain, Anda mau menggali kebenaran historik atau sejarah yang mana? Ini pernyataan kitab suci ditambah dengan hadis, ya. Al-Quran dan hadis. Bahwa Yesus tidak disalibkan, Isa Al-Masih tidak disalibkan, sementara dinyatakan juga oleh kitab suci Alkitab, Injil, bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih disalibkan. Ini dogma. Kadang dogma melampaui fakta sejarah. Akan kita tidak bisa naik banding ke sejarah. Karena sama juga tidak mungkin mengubah sesuatu yang sudah dianggap, diterima, diyakini, dicamkan, disimpan, dikeluarkan sebagai kebenaran. Tidak bisa. Orang bilang apa? Tapi Pak Poto bilang apa? Kan cungkal dan linggis juga sama saja. Iya, tak mungkin. Dia bisa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang Kristen maupun Islam maupun Kristen tidak bisa mengikuti perkembangan. Seorang ustadz misalnya menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak disalibkan, maka akan dijawab oleh seorang pendeta misalnya, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih disalibkan. Lalu kedua-duanya berada pada titik buta. Bersilang pendapat, berselisih pendapat, bahkan cenderung mengarah kepada apa? Pengolok-olokan, penghinaan. Dalam kaitan-kaitan inilah Yahya Walawi, dalam kaitan-kaitan inilah Yahya Walawi menyamakan Kristen dengan binatang. Karena menurut dia orang Kristen, ya, murtad itu tidak memahami bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sesungguhnya tidak disalibkan. Iya kan? Lalu sekalipun tidak secara langsung terkait, tetapi Ustadz Abdul Somad Uwas, ya, mengatakan jin kafir ya pada salib. Dia memanggil jin kafir pada salib, memanggil. Haleluya, haleluya. Ya, saya selalu ingat dan mengucapkan ini, saya rasa lucu sendiri. Saya tertawa karena orangnya kocak juga. Dan pada kesempatan ini saya mau turut menjelaskan, ya,
Abdul Somad mengatakan bahwa salib itu ada jin kafir, ya kan? Kafir, kan? Entah dia sadar ataukah tidak sadar. Tapi disinilah yang tadi saya katakan, saya mau turut menjelaskan. Memang seperti dikatakan oleh Yahya Waloni, bahwa sebetulnya salib itu bukan tradisi penghukuman bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi kalau orang salah melanggar hukum Taurat misalnya, ya dilempar, dirajam dengan batu sampai mati. Ya, dirajam, dilempar dengan batu. Itu utama tata cara penghukuman bangsa Yahudi. Sementara salib, ya, penyaliban orang atau orang disalib itu sebenarnya menyangkut tata cara penghukuman dari bangsa Romawi. Jadi kalau orang Kristen dalam pengakuan imannya bahwa Yesus disalibkan, penyaliban itu mengikuti tata cara penghukuman bangsa Romawi. Karena pada masa Yesus sebenarnya itu kerajaan Israel itu dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Tuduhan yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah tindakan makar, bahwa dia akan memimpin Israel untuk memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Maka Pak, secara politik dia tidak perlu dihukum dengan kebiasaan bangsa atau hukuman bangsa Yahudi, melainkan diserahkan kepada tata cara penghukuman Romawi. Jadi sekarang saya mau mengajak untuk kita lihat, orang Kristen ketika menganut paham Am Yahweh dan Goyim. Am Yahweh yaitu umat kudus milik Tuhan, dan Goyim adalah orang kafir. Lah sudah di luar Kristen, ya kan tidak ada keselamatan. Kan mereka kafir, bangsa Romawi kan kafir dari sudut pandang ini. Jadi seperti dikatakan extra ecclesia nullo salut, nulla salut. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini sama saja dengan mengatakan orang lain itu kan kafir. Maka tadi karena salib itu, ya, itu tradisi penghukuman bangsa Romawi yang dari sudut pandang yang saya kemukakan bangsa yang kafir, maka Abdul Somad mengatakan bahwa pada salib itu ada jin kafir, ya kan? Jin kafir dari mana? Jin kafir dari bangsa kafir yang punya kebiasaan penghukuman dengan menggunakan salib, yaitu bangsa Romawi. Iya kan? Jadi yang mengambil haleluya, haleluya. Sebenarnya jin kafir dari mana? Dari sudut pandang tadi, jin kafir dari bangsa Romawi. Hanya digunakan semua menggunakan haleluya. Ya. Oke, jadi saya pikir Yesus Kristus atau Isa Al-Masih disalibkan atau tidak disalibkan, ya kita tidak bisa naik banding ke pengadilan sejarah. Kita tidak bisa buat apa-apa apabila kita objektif untuk melihat. Ya, jelas kalau saya sebagai orang Kristen, melibatkan seorang Kristen, pasti menyatakan rela mati
untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus disalibkan, iya kan? Dan sudah jelas, saudara-saudara kita, seorang Muslim misalnya, akan rela mati untuk menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan. Jadi saya pikir untuk pertanyaan ini sampai di situ.